Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriani Windarti SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Megananda, NIM 2021-03-018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Penerapan Metode Hybrid untuk Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Pendidikan di Tehran. Baik, adapun penulis dari jurnal yang saya ambil, yang pertama itu ada Farzad Firouzi Jahantek dan Maryam Ostover. Di sini ada beberapa teori digunakan untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Yang pertama itu data envelopment analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi rumah sakit dengan menggunakan model linear programming, membandingkan input dan output rumah sakit untuk menentukan skor efisiensi yang berada antara 0 dan 1. Rumah sakit yang memiliki skor 1 dianggap efisien, sedangkan yang memiliki skor kurang dari 1 dianggap tidak efisien. Baik, adapun rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu bagaimana cara mengevaluasi kinerja rumah sakit dengan menggunakan metode data envelopment analysis dan preference ranking organization method for enrichment of evaluation untuk menentukan efisiensi dan peringkat rumah sakit di Tehran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan efisiensi rumah sakit Universitas Ilmu Kedokteran di Tehran. Metode dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini mengidentifikasi dan mengkategorikan 47 faktor efektif dalam penilaian kinerja unit rumah sakit dengan menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluation. Selain itu, kinerja 40 rumah sakit Universitas Ilmu Kedokteran di Tehran dievaluasi menggunakan model analisis data envelopment berbasis hasil dengan 4 faktor input dan 8 faktor output dari asumsi efisiensi yang bergantung pada skala rumah sakit, juga diberi peringkat menurut metode Andersen-Petersen. Adapun hasil dari jurnal tersebut yaitu hasil Prom D2 mengidentifikasi 12 faktor sebagai yang paling penting dalam evaluasi kinerja rumah sakit. DEA menunjukkan bahwa 16 rumah sakit yang memiliki skor kinerja di bawah 1 dan karenanya tidak efisien. Metode AP mengidentifikasi 28 rumah sakit yang memiliki nilai efisien sebesar 4,533 sebagai rumah sakit terbaik. Adapun kesimpulannya, mengingat hasil pendekatan ini dan identifikasi sejumlah besar rumah sakit pendidikan sebagai rumah sakit yang tidak efisien, manajer puncak pusat medis harus mengadopsi perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem dan mewujudkan penerapan sumber daya yang optimal. Adapun sarannya, yang pertama itu penggunaan metode Prom D2 untuk evaluasi faktor. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode Prom D2 dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling penting dalam evaluasi kinerja rumah sakit. Yang kedua itu penggunaan DEA untuk evaluasi kinerja. Jurnal ini menggunakan metode DEA untuk mengukur kinerja rumah sakit. DEA dapat membantu dalam mengidentifikasi rumah sakit yang kurang efisien dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, penggunaan AP untuk ranking rumah sakit. Jurnal ini menggunakan metode AP untuk mengurutkan rumah sakit berdasarkan kinerja. Dengan demikian, rumah sakit yang paling efisien dapat diidentifikasi dan dijadikan sebagai contoh bagi rumah sakit lain.